Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan teman-teman cewek, engkau perlu untuk mendengarkan ini menjadi sebuah pembelajaran, sehingga engkau menjadi wanita yang bijaksana, wanita yang luar biasa, dan jadi berkat. Nah, saya coba ngebahas tentang 6 wanita terburuk menurut pria. Artinya begini, bukan masalah wajah atau rupanya, namun lebih kepada sikap ataupun karakternya. Nah, kira-kira apa saja? Ini yang akan coba saya bagikan. Dan saya berharap teman-teman cewek ini jadi sebuah pembelajaran, sehingga engkau tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan kemudian engkau menjadi wanita yang bijak, wanita yang terbaik, yang diidamkan banyak orang, yang memberkati banyak orang. Oke? So, berikut ini 6 wanita terburuk menurut pria. Yang pertama, wanita penggosip atau suka menggosip. Saya secara pribadi sangat-sangat enggak suka kalau melihat wanita itu suka menggosip. Bagi saya gosip itu adalah kejahatan. Bagi saya gosip adalah sesuatu yang ditambahin dan dikurangin. Itulah definisi gosip. Selain dia jahat, dia juga menambahin serta mengurangi yang aslinya, bahkan mengarang-ngarang, istilahnya orang gitu loh. So, teman-teman cewek, kalau engkau punya hobi menggosip, makin digosip makin hot, itu coba diperbaiki. Kalau engkau ingin menjadi wanita terbaik, maka ini diperbaiki. Jujur saya paling malas kalau lihat wanita ya baru ketemu ngobrol dia gosipin orang. Tahu nggak si itu loh, tahu nggak? Padahal dia nggak lihat langsung, nggak di situ langsung, nggak ketemu langsung narasumber yang langsung. Dia cuman tahu kata orang, dan dia teruskan ke orang lain dengan versi yang dia tambahin, dia kurangin. Ini sungguh perbuatan yang jahat. So, teman-teman cewek, berhenti bergosip, berhenti jadi penggosip. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita terburuk menurut pria. Maka yang kedua adalah wanita yang suka mengumpat. Artinya begini, suka mengumpat artinya bicara kasar dan kotor. Di zaman sekarang ini, bicara kasar dan kotor itu udah jadi semacam tren. Jadi menurut dia mengucapkan kata-kata itu membuatnya jadi kelihatan keren. Bagi saya justru aneh. Apa yang keluar dari mulut itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Itu menggambarkan bagaimana orang itu, bagaimana sifat orang itu. Ya, jadi kata-kata yang suka mengumpat, kata-kata kasar dan kotor, percayalah, tidak ada pria yang bercita-cita punya pasangan atau punya istri. Dia bilang gini, cita-citaku punya pasangan yang suka mengumpat, kata kotor, kata kasar. Nggak ada pria yang punya cita-cita begitu. Justru dia berdoa untuk terhindar dari wanita yang begitu. So, teman-teman cewek, kalau engkau mau jadi wanita terbaik, maka berhenti mengumpat, berhenti berkata-kata kasar, berhenti berkata-kata jorok. Ya, maka percayalah, engkau akan menjadi lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wanita terburuk menurut pria. Maka yang ketiga adalah wanita yang suka berbohong. Artinya, orang kalau berbohong satu paket dengan sandiwara. Jadi sambil dia berbohong, sambil dia bersandiwara. Nah, kenapa wanita yang suka berbohong adalah wanita yang buruk? Karena tentu orang yang suka berbohong, yang pertama, tidak dapat dipercaya.
Yang kedua, kehilangan respek dari orang-orang. Yang ketiga, orang kayak jadi semacam mengutuki. Orang juga udah gak percaya lagi. Karena apa? Memang itu satu sikap yang sangat buruk. Suka membohongi. Dan percayalah, tidak ada masa depan yang baik kalau suka berbohong. Ya, yang besar berbohong, yang kecil berbohong, teman dibohongin, pacar dibohongin, bahkan orang tua dibohongin. Nah, ini yang menurut saya buruk banget. Jadi kalau teman-teman cewek engkau punya kebiasaan ini, segera perbaiki supaya engkau menjadi wanita yang terbaik. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, wanita terburuk menurut pria. Maka yang keempat adalah wanita yang malas. Udah malas, kotor. Nah, kenapa saya bilang buruk? Karena begini, firman Tuhan berkata orang rajin itu diberkati. Nah, bagaimana mungkin ketika wanita yang malas ini, bagaimana mungkin ketika dia punya pasangan, bagaimana mungkin bisa diberkati? Karena itu hukumnya, orang rajin diberkati. Nah, bagaimana mungkin kamu akan diberkati? Bagaimana mungkin kamu akan berhasil? Bagaimana mungkin kamu menginspirasi kalau hidupmu sudah malas? Apalagi kotor, bau. Nggak tahu entah bau apa, pokoknya bau banget lah. Karena itu biasa satu paket. Malas kerja, malas bangun, malas mandi, udah deh, numpuk situ semua daki-dakinya. Dan ini buruk banget ya. Jadi teman-teman cewek, belajarlah menjadi pribadi yang rajin. Orang rajin diberkati Tuhan. Belajar menjadi wanita yang bersih, yang wangi, sehingga orang dekat kamu itu nyaman. Orang dekat kamu itu merasa bahagia, merasa senang. Oke? Itu yang keempat. Yang kelima, wanita terburuk menurut pria. Maka yang kelima adalah wanita yang tidak setia dalam hubungan. Artinya dia sudah punya pacar, atau mungkin dia lagi dekat dengan seorang pria dan mereka sudah bersepakat akan jalin hubungan. Namun dia dekat juga ke pria yang lain, tebar pesona juga ke pria yang lain, diam-diam ngechat, diam-diam telepon, parahnya diam-diam ketemu. Bagi saya wanita begini adalah wanita yang buruk. Sama halnya dengan pria juga. Kalau pria juga tidak setia, tebar pesona kemana-mana, itu juga pria yang buruk. Soalnya teman-teman cewek, belajarlah untuk setia. Saya percaya kalau engkau adalah wanita yang setia dalam hubungan, setia dalam pertemanan, setia dalam keluarga, setia dalam Tuhan. Pokoknya kalau setia, maka Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Maka Tuhan akan membukakan jalan-jalan keberhasilan dalam hidupmu. Bahkan hidupmu akan menjadi luar biasa. Engkau akan jadi wanita terbaik kalau engkau setia. Oke? So, berhenti tebar pesona, berhenti jalin hubungan ke yang lain kalau kamu statusnya punya pasangan. Ya, supaya engkau menjadi wanita terbaik yang menginspirasi banyak orang. Nah, itu yang kelima. Dan yang terakhir, wanita terburuk menurut pria. Maka yang terakhir adalah wanita yang takut, yang tidak takut. Jadi yang keenam ini adalah wanita yang tidak takut akan Tuhan. Nah, maksudnya yang tidak takut akan Tuhan adalah tidak suka berdoa, tidak suka beribadah, tidak suka menyembah Tuhan, tidak suka bersedekah, pelit. Nah, ini ciri-cirinya. Sombong, angkuh, pamer segala macam. Orang-orang seperti ini tidaklah takut akan Tuhan. So, belajarlah jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Maka engkau akan menjadi wanita terbaik yang diidamkan banyak orang, yang diimpikan oleh banyak orang. So, teman-teman cewek, itu yang keenam. Wanita yang tidak takut akan Tuhan adalah wanita terburuk menurut pria. Ini dia
teman-teman muda, teman-teman cewek, ada 6 ciri atau 6 tanda wanita terburuk menurut pria. Belajarlah dari sini, perbaikilah, dan jadilah wanita yang terbaik. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.